Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal ikhwatul kiram wal akhawat al karimat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dalam majelis ilmu yang mulia ini, yakni dengan mengkaji kitab Nahwu Wadih jilid 2. Semoga suara saya jelas. Insya Allah jelas ya. Kalau tidak jelas bisa jelas ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya tidak jelas harap disampaikan agar saya perbaiki audionya. Baik. Kita masuk pada pertemuan keberapa ini? Ketujuh ya insya Allah. Pertemuan ketujuh, ahwal bina al-mudhari'. Kondisi-kondisi bina dari fi'il mudhari'. Maaf terkadang ada gangguan tampilan di layar, ini karena gangguan dari aplikasi device-nya ya. Aplikasi iPad ini ada beberapa error kadang untuk Google Meet. Baik. Kondisi-kondisi bina fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' yang sebelumnya kita pelajari itu biasanya adalah bukan mabni tetapi apa? Mu'rab ya. Tetapi ada kondisi fi'il mudhari' dia juga bisa mabni. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa fi'il mudhari' itu ada dua. Fi'il mudhari' di sini. Nah, sebentar. Tidak terhubung ya. Fi'il mudhari' ini ada dua. Sebentar. Ada sedikit gangguan. Nah, setelah update, terkadang ada gangguan ya di device ini. Tidak bisa terhubung. Contohnya ini ya, tidak bisa terhubung. Nah, baik. Sebentar, saya menghubungkan ulang ya. يا أستاذ تفضل. Bagi yang baru bergabung, kita masuk di ahwal bina fi'il mudhari'. Ahwal bina fi'il mudhari'. Maaf kalau ada gangguan. Baik. Jadi fi'il mudhari' ada dua. Fi'il mudhari' terbagi jadi dua. Tadi apa saja? Ada yang mu'rab dan ada yang apa? Mabni. Kita tulis di sini ada yang mu'rab, ini yang aslinya mu'rab, dan ada yang mabni. Ya. Kemudian mari kita bahas yang kali ini kita bahas adalah yang kondisi bina, berarti yang mabni. Karena aslinya fi'il mudhari' adalah mu'rab. Ya. Baik. Mari kita bahas dan kita mulai dengan membaca contoh-contohnya 3 nomor. Silakan yang siap, ikhwan dan akhwat. Kita mulai dulu dengan ikhwan. Silakan Mas Alfian Syah dibaca. Nomor 1 sampai 3. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. La astami'anna an-nasihata. Ya. La astami'anna an-nasihata. Yang mana fi'il mudhari'nya di sini? La astami'anna. Astami'anna ini adalah fi'il mudhari'. Tadi ya, mendengarkan. Terus nomor 2 dibaca lagi. La yadhhabanna al-ghilman. Yang mana fi'il mudhari'nya di sini? Yadhhaban. Yadhhaban. Artinya apa?
pergi. Nomor 3, lanjut Mas. الأخير ألا تسترحنا يا سعيد Itu harusnya ala ألا tastari. Oh, ini nanti aja. Di sini beda lagi ya. Berarti nomor 3 dan 4 orang lain ya, yang akhwat. Silakan akhwat yang siap membaca nomor 3 dan 4. Silakan Madinah. Coba Madinah. Ala tastarihna ya Sa'id. Ala tastarihan. Han. Ala Ala tastarihan. tastarihan ya Sa'idu. Fi'il Ya mudhari'nya Sa'idu. adalah Eh, yang mana? Tastari. Tastarihan. Yang artinya Tastarihan. istirahat. Istirahat. Baik. Nomor 4 dibaca. Ala tarhaman hadal miskina. Baik. Yang mana fi'il mudhari'nya? Tarhamna. Tarhaman. Tarhaman. Nah, tarhaman di sini Mengasihi. ya kasihanilah atau engkau mengasihi seharusnya gitu ya, bukan kasihanilah. Engkau mengasihi orang miskin ini. Tidakkah gitu ya? Ala di situ bisa diartikan tidakkah atau di situ memang bentuk memotivasi. Biasa disebut dengan huruf at-tahdid, seingat saya, huruf at-tahdid untuk memotivasi. Baik. Yang biasanya diartikan tidakkah. Itu. Tidakkah kamu mau istirahat wahai Sa'id? Tidakkah kamu mau mengasihi orang miskin ini? Jadi dia bentuk pertanyaan tetapi tujuannya adalah memotivasi. Seingat saya begitu ya. Silakan nanti bisa kita cek ulang. Nomor 5 dan 6 dan 7. Bentar. Ini kayaknya ada salah sedikit. 5 dan 6 saja dulu. Ada salah harokat di bawah nanti. 5 dan 6, ikhwan. Silakan coba. Yang ikhwan, siapa yang berani mencoba? Silakan Mas Abdul Wahid. 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. At-talibatu yastami'na an-nasihata. Iya, yang mana fi'il mudhari'? Yastami'na. Yastami'na. Ya. Yastami'na ini adalah fi'il mudhari'. Artinya mendengarkan. Dengarkan. Baik. Kemudian berikutnya Nomor 6, an-nisa'u yadhabna. ya, mana fi'il mudhari'nya? Yadhabna. Yadhabna. Baik, yadhabna ini adalah artinya pergi. Yang tadi saya sebutkan betul ya, ala di situ adalah gabungan dari pertanyaan dan tidak. Yang diinginkan adalah seingat saya tahdid untuk memotivasi melakukan sesuatu. Ala. Dan ala ada banyak versinya ya, arti-arti yang lain juga ada. Itu salah satu dari artinya. Baik. Coba kita cek yang versi Arab. Ya, seperti ini ya, yang versi Arab. Dan kemarin ada yang terlewat, yaitu tentang kata im, yang sini kemarin ya. Saya kemarin bilang itu ishtata atau ishtatta, itu salah. Ada yang memberikan informasi di grup. Yang benar adalah imtata. Ini dari kata imtat. Sudah betul yang ini, yang versi Arabnya malah salah ya di sini ya. Yang versi Arabnya ini salah, bukan pakai shin. Jadi harusnya ini sudah betul. Imtatil jawada alias di sini aslinya dari kata imtata. Boleh dicatat teman-teman di buku yang sudah beli bukunya. Imtata aslinya. Kemudian fi'il amarnya imtati. Imtati perintahnya artinya betul, tunggangilah. Roki bayar kabu artinya ya. Imtata yamtati. Maka imtati. Berarti kita i'rab apa ini? Fi'lu amrin. Materi kemarin ini. Mabniyun ala apa? حذف حرف العلة Ala hadfi harfil illah. Dengan dihapusnya huruf illah yang ada di akhir. وفاعله Ya. Wa fa'iluhu belum dibahas.
Ya, fa'ilnya belum dibahas. Dhamir mustatir anta. Baik. Kita lanjutkan. Contoh nomor 7 sampai 8. Akhwat, silakan yang siap mencoba. Solin, silakan. Nomor 7 dan 8. Silakan. Nah. Ala tastarihna ya fatayatu. Betul. Ala tarhamna hadzal miskina. Baik, mana fi'il mudhari'nya? Yang nomor 7 tastarihna. Yang nomor 8 tarhamna. Betul, tastarihna istirahat. Kemudian tarhamna itu salah. Atau betul ya itu ya? Iya, betul, tapi harokatnya agak geser dikit. Agak kegeser dikit. Itu bacanya tarhamna, bukan tarhaman, menyayangi. Gitu ya? Baik. Bentar, saya lupa untuk mengecek. Berarti apakah betul Ustadz artinya di situ ala diartikan ingat? Apakah betul ala di situ diartikan ingat? Saya harus ngecek-ngecek lagi ini untuk cara i'rabnya dari kata ala, sayangnya belum dipelajari ya. Maka sebaiknya dari kitab ini tidak mendatangkan contoh yang belum dipelajari. Sayangnya nahwada di sini mendatangkan contoh dari yang belum dipelajari. Ala. Tapi mungkin maksudnya memang tidak fokus ke situ dulu walaupun tidak tahu artinya. Tinggal di sini PR saya tidak tahu arti sebenarnya untuk yang versi bahasa Indonesianya. Seingat saya yang dulu saya pelajari, ala, a-nya itu istifham, la-nya itu nafi, gitu ya. Jadi pertanyaan apakah tidak atau tidakkah? Cuman saya masih searching juga ini untuk maksudnya apa dari kata ala ya. Baik. Kalau di penjelasan yang saya temukan, kalau ala itu dari an dengan la, gitu katanya. Allah, tapi ala. Saya ingatnya dari halla. Halla itu gabungan hal dengan la, yang artinya apakah tidak. Sedangkan ala di sini, kalau yang tahdid, ala inna nasrallahi qarib, contohnya di Al-Quran. Ya, sementara kita ikuti arti yang dari versi bahasa Indonesia ini diartikan ingat ya. Cuman kurang tepat sebenarnya kalau diartikan ingat. Kalau punya Mas Abdul Wahid yang terjemahan versi Dr. Andas siapa itu? Apa? Di sini artinya juga ingat, Ustaz. Artinya juga diartikan ingat. Baik, Ya. berarti tergantung ini Kalau alanya ini apa ya? Terkadang ala juga bisa dipakai untuk yang lain. Ya. Ya. Terkadang Seperti ala ini juga tadi, bisa dipakai. Kenapa? Seperti tadi Ustadz udah benar tadi katanya Allah itu adalah harfut tahdid, itu sudah benar. Kalau mengacu kepada al-mu'jam al-mufassal fil i'rab ini Ustadz, memang ada penjelasannya memang. Iya, Dia sudah betul ya tahdid. untuk maksudnya. Cuman untuk secara arti kita masih tawakuf dulu. Saya sendiri kurang berani mengartikan dengan kata ingat sebenarnya. Karena tahdid itu tujuannya untuk memotivasi. Jadi misalnya ala tastarihna ya fatayat. Misal kalau kita tiru dengan kata halla, kan diartikan tidakkah kalian? Tidakkah, apakah kamu tidak? Apakah kalian tidak istirahat, wahai para pemudi? Sehingga yang dimaksud adalah memotivasi mereka untuk beristirahat. Begitu juga di sini, ala tarhamna hadal miskin. Memotivasi orang untuk menyayangi. Jadi dia seperti memerintah, tetapi dalam bentuk motivasi. Bentar, ini terpotong. Mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan sinyal ya, karena saya tidak di rumah ini. Sampai kira-kira beberapa bulan ke depan saya mengajarnya di kondisi safar atau kondisi bukan di rumah. Baik. Kita bahas berikutnya untuk pembahasan. Nggak usah fokus ke ala deh. Di sini saya tidak berani mengartikan dulu untuk kata ala. Sehingga yang penting tadi yang saya jelaskan maksudnya adalah untuk memotivasi. Makanya di situ ada kata hendaklah atau semacam kata perintah secara makna. Kita fokus saja kepada penjelasan yang ada di kitab ini. Pertama,
Fi'il mudhari' pada contoh nomor 1 dan nomor 2. Lihat persamaannya. Apa kira-kira persamaannya? Ada yang tahu? Huruf lam Taukid. Sama-sama menggunakan apa? Bertemu dengan nun taukid ya. Sama-sama bertemu dengan nun taukid. Maaf ini kok gangguan lagi ya. Ya, saya ada gangguan lagi, tunggu sebentar. Saya matikan kamera dulu. Filenya ganggu ya. Jadi ini apa namanya? Aplikasinya tidak bisa saya coret-coret dari tadi ya. Ada error. Biasanya tidak seperti ini ya. Mohon maaf kalau ada gangguan. Mesti saya atur dulu biar bisa ya. Ya terputus. Mesti saya atur dulu. Mohon ditunggu ya. Sebentar. Tidak bisa terhubung ya tiba-tiba. Saya juga tidak tahu kenapa. Baik. Tunggu. Nah, udah ya. Mohon maaf karena setelah update iPad ini iPad banyak error ya. Bukannya diupdate malah bagus. Selalu ya, iPad selalu saya ngalaminnya selama ini. Semakin diupdate semakin error ya, nggak tahu kenapa. Baik, kita masuk kepada contoh-contoh yang tadi kita bahas ya. Persamaan dari nomor 1 dan nomor 2 apa? Yaitu sama-sama berakhiran nun taukid. Mana nun taukid yang ini? Ini dia nun taukid yang di akhir itu ya, kemarin kita bahas. Untuk penegasan sungguh. Sungguh aku mendengarkan nasihat. Sungguh dia atau sungguh anak-anak kecil pergi. Kemudian yang kita lihat mana, teman-teman sekalian? Karena nun taukid bukan termasuk dari fi'il, fi'ilnya hanya yang ini. Ya, fi'ilnya yang mana? Yang ini fi'il. Yadhaba dan astami'a. Berarti dia apa kondisi akhirnya itu? Berharokat apa? Fathah. Fathah. Maka kita bilang apa? Mabniyun ala al-fathi. Jadi bisa kita simpulkan kalau fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid berarti dia mabni alal fathi. Mabniun alal fathi. Sama juga dengan di contoh nomor 3 dan 4. Apa kesamaannya? Sama-sama berakhiran apa? Nun taukid. Berakhiran bertempelan dengan nun taukid, tetapi nun taukid yang kemarin kita singgung sebagai nun taukid apa ini? Khafiyah. Nun taukid, betul. Al-khafi, al-khafifah. Apa al-khafifah? Ringan. Nun. Karena dia tidak tasydid, maka dia ringan bacanya. Artinya juga sungguh. Di situ ya. Sungguh hendaklah kamu istirahat wahai Sa'id. Sungguh hendaklah kamu menyayangi anak orang miskin. Ini ada penegasan sungguh. Benar-benar. Ini namanya penegasan ya.
Ini namanya nun taukid khafifah. Yang jadi topik kita adalah kondisi akhir dari fi'ilnya apa? Mabni alal apa ini berarti? Alal Berharokat alal fathi. fathah. Maka kita bilang mabniyun alal fathi. Jadi ketika fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid, dia bina di atas kondisi akhir fathah selalu. Tidak bisa selain fathah. Jelas? Kita lanjut sekarang. Kalau di contoh nomor 5 sampai 8 memiliki kesamaan semuanya. Apa kesamaannya? Di contoh nomor 5 sampai 8 Nun niswa. bertemu dengan apa itu? Kemarin kita bahas Taukid. nunun niswah. Nun menunjukkan apa? Jamak perempuan. Coba kita lihat pelakunya, perempuan semua dan jumlahnya banyak. Talibat, murid-murid perempuan, an-nisa, para perempuan, fatayat, para pemudi, para remaja perempuan. Ini semua adalah jamak perempuan. Dan jamak perempuan dalam fi'il mudhari'nya memiliki akhiran na. Itu ya akhirannya ya. Semuanya memiliki kesamaan tersebut. Dan yang menjadi pembahasan kita adalah bukan na, karena na ini adalah dhamir, kata ganti. Sedangkan fiilnya adalah yang disebutkan sebelum na. Berarti dia, kita lihat kondisi akhirnya. Apa kondisi akhirnya? Menggunakan harokat akhir apa ini? Sukun. Maka kita bilang apa? Mabniyun alas sukun. Mabniyun alas sukun. Berarti apabila fi'il mudhari' bertemu dengan nun niswah, berarti dia bina di atas kondisi sukun. Makanya di kaedah ini, sekarang saya tunjukkan kaedahnya. Fi'il mudhari' mabni 'alal fathi. Kapan? Idza tasalat bihi nunut taukid. Kalau bertemu dengan nun taukid, maka mabni 'alal apa? Fathi. Kalau bertemu dengan nun niswah, mabni 'alal apa? Alal sukuni. Sisanya dimu'rabkan. Sisanya mu'rab. Jadi kita kembali kepada bagan yang tadi kita tulis. Oke? Mabninya berarti ada berapa? Ada berapa mabninya? Ada 2. Yang pertama tadi apa? Alal fathi. Dan alal apa? Alal sukun. Yang mabni alal fathi apa tadi? Kalau bertemu dengan nun taukid. taukid. Khafifah Sama saja khafifah atau sakilah. Kalau mabni ala sukun bertemu dengan nun niswah. Sama-sama bertemu dengan nun, satunya taukid, satunya niswah. Oke? Sisanya berarti mu'rab. Mu'rab itu apa saja kemarin kita pelajari? Ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majzum. Tidak bisa majrur karena fi'il tidak majrur. Mu'rab ini walaupun ada 4, yang berlaku hanya 3 pada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu aslinya mu'rab. Kecuali kalau bertemu nun taukid maka jadi mabni. Kalau bertemu nun niswah juga mabni. Jadi yang asli dia adalah mu'rab. Oke, Ustaz saya nggak tahu mabni dan mu'rab. Wah, ketinggalan episode yang dulu-dulu, dicek rekamannya ya. Kita pernah bahas mabni itu apa, mu'rab itu apa, bahkan lebih dari 1 episode kita jelaskan. Jadi saya sarankan untuk belajar secara urut seperti yang kita urutkan dalam episode-episode yang kita berikan. Baik, sekarang kita masuk kepada latihan. Latihan 1. Oke, latihan 1. Suruh sebutkan di sini. Jadi di latihan 1 ini ada 3 buah soal. Mana fi'il mudhari' yang mu'rab, mana fi'il mudhari' yang mabni. Suruh jelaskan. Begitu ya. Jadi siapa yang siap di sini langsung klik tombol angkat tangan. Yang siap untuk menjawab, Bagas ya. Baik, silakan Bagas nomor 1. Coba dicari di dalam teks berikut ini. Saya bacakan dulu teksnya ya, atau kamu mau baca? Coba Bagas baca. Nah, Ustaz. Al-awwal, kuntu awaddu an azura al-yawma daral kutubi wa daral asari, walakinni lam ajid waqtan kafiyan fazurtu daral kutubi wa sa'azhabu ila daril asari ghadan. Baik. Cari apa nih? Bilang. Di situ Darul Kutub diartikan perpustakaan, Darul Asar diartikan museum. Cari mana fi'il mudhari'nya dulu, Bagas. Coba tunjuk 2 fi'il mudhari'.
Contoh azuro awaddu. Azura, baik. Dan Awaddu. awaddu. Saya tanya, awaddu dan azura itu mu'rab atau mabni? Mu'rab Ustaz. Mu'rab. Pokoknya kalau nggak ada nun niswah dan nun taukid pasti apa? Mu'rab. Kalau nggak ada nun niswah dan nun taukid pasti mu'rab. Nah, tinggal mu'rabnya ini apa? Jenisnya. Bagas. Awaddu. Apa itu awaddu? Marfu Ustaz, Marfu. azura bi'an. Ini rafa ya. Kalau azura apa? Mansub bi'an. Mansub. Berakhiran fathah. Baik. Terus berikutnya. Akhwat ya, tunjuk 2 fi'il mudhari' lagi di sini di latihan. Selain solin terus ini yang lainnya nggak ada, kemana akhwat-akhwat ini? Saya udah bilang Indonesia itu darurat pengajar perempuan. Darurat banget loh. Ya, silakan Fauzia. Dicari. Mana fi'il mudhari'? Ya, silakan Fauzia. Dinyalakan mic-nya. Ajit Ustaz. Ajid. Baik, ajid. Terus satu lagi? Fi'il mudhari' lagi ada? Ada satu lagi ya? Sa'adhabu. Sa'adhabu. Baik. Saya tanya, kalau ajid itu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Kenapa? Karena tidak bertemu nun taukid dan Nun. tidak bertemu nun Nun niswah. niswah. Kalau sa'adhabu itu fi'il mudhari'nya mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab juga, karena tidak berakhiran nun taukid atau nun niswah ya. Gampang banget. Tinggal kita tanya, mu'rabnya ini jenis apa lam ajid? Mu'rabnya jenis apa? Fauzia? Biwujudi lam Ustaz. Iya, jenisnya apa? Mu'rab kan ada 4 nih. Ada marfu', ada mansub, ada majrur, ada majzum. Yang mana dia mu'rabnya? Majzum. Majzum. Berarti dia jazm ya, dijazmkan. Bagus. Kalau sa'adhabu, ini jenis mu'rab yang apa? Dari 4 Rafa. tadi? Rafa, marfu' ya. Maka di sini dirofa'kan akhirannya dhammah. Baik. Mudah kok. Ya, mudah sekali. Jadi teman-teman di sini terutama yang akhwat nih kita motivasi untuk semangat belajar karena di Indonesia darurat pengajar akhwat, perempuan itu sedikit pengajarnya. Buktinya banyak yang ngisi kelas-kelas perempuan tetap laki-laki malah. Kan sekarang lagi zamannya apa? Suara-suara kesetaraan gender, feminisme. Ini setarakan dulu ilmunya. Setarakan dulu ilmunya, nanti baru bahas kesetaraan. Ilmunya masih banyak akhwat perlu di sini keilmuan ya. Sehingga kalau buktinya aja gini deh. Silakan Anda lihat pondok-pondok pesantren perempuan. Yang ngajar siapa? Banyak laki-laki. Cari pondok pesantren perempuan dimanapun di seluruh Indonesia, pengajarnya masih kebanyakannya laki-laki. Berarti butuh SDM pengajar perempuan yang sangat banyak. Berarti kesetaraannya pun belum ada kesetaraan secara ilmu. Katanya mau mencari kesetaraan. Ini penting ya teman-teman. Makanya dengan kita mengadakan kelas Nahwadah ini adalah diantara untuk meninggikan derajat perempuan dengan keilmuan. Supaya benar-benar ya itu tujuannya tadi. Jangan cuma sama secara hak, tapi kewajibannya juga dikejar. Yaitu kewajiban mengajarkan ilmu diantaranya ya, kewajiban kifayah. Ini untuk motivasi aja ya, bukan saya mendiskreditkan atau apa. Untuk motivasi. Yang kedua, contoh nomor 2 ini ya, yuk ikhwan. Ikhwan jangan seneng nih, ikhwan, oh kita enggak, ikhwan juga apa aja enggak bisa ya. Ikhwan ini kebanyakan debat aja di medsos ini. Silakan ikhwan, nomor 2. Cari, siapa yang siap ikhwan? Cari fi'il mudhari' di sini. Silakan Hafid. Ya, Hafid. Tuksiranna mu'atabata as-sadiqi wa la Ya, dibaca dulu semua, terus wala yuzahidannaka fihi dhanbun sahirun yuhitu bihi hamidu fi'alihi. Baik. Yang mana fi'il mudhari' di sini? Tuksiranna. Tuksiranna. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Kenapa kok mabni? Karena tersambung dengan nun taukid.
Bertemu dengan nun taukid, betul. Terus, mana lagi fi'il mudhari'nya? Yuzahidannaka. Yuzahidannaka. Ini ya. Apa dia? Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Kenapa? Nah, bersambung dengan nun Bertemu taukid. dengan nun taukid. Dua-duanya ini mabni alal apa ini? Alal fathi. Alal fathi. Kalau nun taukid pasti mabni alal fathi. Mudah ya teman-teman ya. Dan beginilah ilmu diambil. Ilmu diambil bukan sekaligus, diambil dikit demi sedikit. Lanjut, yang akhwat sekarang. Cari ada satu fi'il mudhari yang belum disebut di dalam contoh barusan. Siapa yang tahu? Akhwat? Yuhitu, Ustaz. Siapa yang jawab barusan? Ana, Ustaz. Ah, bagus, Fadilah ya. Yuhitu. Apa itu Fadilah? Mabni atau mu'rab? Mu'rab, Ustaz. Marfu. Mu'rab. Marfu, betul. Di sini dia mu'rabnya adalah marfu rafa. Baik. Yang mu'rab saya tandai warna kuning, yang mabni warna biru. Ini saya suka nih, senang saya kalau yang semangat di sini banyak berganti-ganti yang menjawab ya, baik ikhwan ataupun akhwat. Kita lanjut ya nomor 3. Silakan akhwat sekarang. Lagi, akhwat yang lain yang belum, selain yang sudah-sudah, saya pingin yang belum. Madinah tadi sudah ya Madinah? Ya Fadilah nggak apa-apa lagi, Fadilah. Sela, Fadilah Sela. Dibaca dulu. Al-banatu yunafisna. Al-banatu yunafisna al-ghilmani fi Ghilmana. kasirin. Harusnya ghilmana itu ya. Fi katsirin. Fi kasirin minal a'mali wa qad yafqanahum. Ini kayaknya salah ya. Bentar saya cek versi Arabnya. Sepertinya ada kesalahan yafukna itu harusnya ya. Tapi saya cek lagi. Harusnya itu yafuknahum. Coba kita cek. Iya, yafuknahum dari kata faqa yafuku. Makanya ada bahasa Arab fauqa. Fauqa artinya apa? Di atas. Di atas. Kalau faqa berarti mengungguli di atas. Mengungguli. Ini juga tentang kesetaraan gender ya. Walaupun kesetaraan gender dalam Islam itu kurang tepat ya. Dalam Islam tidak ada kesetaraan gender. Yang ada apa di dalam Islam? Ayo, ada yang tahu? Di dalam Islam bukan kesetaraan gender. Keadilan gender. Adil tidak selalu setara. Dalam pembagian harta waris di dalam Islam dibedakan laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah bersikap adil dalam pembagian waris. Jadi tidak setara dalam Islam. Secara ukuran. Kalau setara itu harus sama ya. 1 kilo, 1 kilo. Itu setara. Tapi dalam Islam tidak diajarkan kesetaraan gender. Tetapi apa? Keadilan antar gender. Baik. Silahkan Fadilah. Mana fi'il mudhari'nya? Yunafisna. Yunafisna. Apa itu? Mabni atau mu'rab? Mabniyun ala sukun. Baik. Mabni. Karena bertemu dengan apa? Nun. Nun niswah. Nun niswa. Bagus. Berarti mabniun alal apa ini? Sukun. Ala sukun. Ahsan. Satu lagi. Itu bukan yafqanahum. Harus gimana tadi? Yafuknahum. Yafuknahum. Dikoreksi ya. Bacanya itu yafuknahum. Faqa yafuku. Baik. Apa itu kalau yafuknahum? Mudhari'nya mabni atau mu'rab? Mana? Mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Yakin mu'rab? Mabni. Mabni ya. Bertemu dengan apa itu? Nun Nun. niswah. Nun niswah juga. Berarti mabniun alal apa ini? Mabniun ala sukun. Bukan fathi. Yang fathi cuman kalau bertemu nun taukid. Jelas ya? Jadi ini adalah jawaban-jawabannya. Semangat yang akhwat ini lumayan bertambah yang berinteraksi aktif untuk menjawab. Kita butuh pengajar-pengajar akhwat lebih banyak lagi di Indonesia ini. Sama saja juga yang ikhwan juga ya. Ikhwan juga masih butuh banyak banget pengajar. Tapi masalahnya ini yang ikhwan itu punya masalah lain. Tidak boleh songong merasa tahu. Banyak yang mengajar ikhwan songong merasa tahu. Padahal belajar belum tuntas langsung sok-sok mengajar. Nah, ini juga penyakit. Belajar belum tuntas langsung sok mengajar. Ini juga penyakit ya.
Baik, kita sekarang lanjut dengan ini kita lompatin dulu atau sebentar kita bahas ya. Boleh kita bahas di sini. Hanya saja ini kan latihan yang diberikan ini seharusnya disuruh mengharokati atau disuruh berikan syakal ini ya. Perintahnya gitu, suruh berilah syakal. Hanya saja di versi Indonesia ini sudah disyakal semua. Nah, terus buat apa disuruh berikan syakal ya? Jadi yang versi terjemahan ini kurang sesuai dengan tujuan pengarang, harusnya tidak boleh diberi harokat dulu. Nah, maka kita akan pakai yang versi Arab. Perintahnya apa di situ? Tentukan dalam kalimat-kalimat berikut ini fiil yang bersambung dengan nun niswah dan berilah syakal. Syakal itu harokat dan sukun. Jadi syakal ada dua jenis, ada harokat, ada sukun. Pada akhirannya tentukan gimana mengharokatinya. Baik ya. Di sini ada nomor 1 sampai 7. Cukup banyak ya. Yuk nomor 1 siapa siap? Yang belum pernah juga mencoba ya. Rivaldi, coba Rivaldi. Nomor 1. Taqra'u al-banatu wa yal'abna. Baik, berarti yang mana di sini yang bertemu nun niswah? Wa yal'abna. Yal'abna ini ya. Maka kita harokati gimana tadi? Yal'abna. Udah, gitu aja ya. Mabniyun alal apa? Ala sukun. Ala sukun. Bagus. Nomor 2, yuk akhwat. Yang belum. Harus nyoba semua kalau bisa ini. Kalau bisa nyoba semua. Madinah lagi nggak apa-apa. Nomor 2. An-nisa'u Silakan, Madinah. ya'malnal wajiba bil watan. Baik, yang mana fi'il yang dimaksud? Ya'malna. Ya'malna. Harokatnya ya'malna. Mabniun Ala sukun. ala sukun. Nomor 3, Davi Arham. Silakan. Dibaca. Tajannabna at-tuhika al-katsira ya fatayat. Betul. Tajannabna. Mana berarti ini fi'ilnya yang dimaksud? Tajannabna ini ya. Barusan saya baca. Tajannabna. Jauhilah kalian daripada tertawa banyak-banyak wahai cewek-cewek gitu ya. Fatayat itu cewek-cewek masih muda. Tajannabna. Mabniun alal apa ini? Mabniyu ala asukun. Ala sukun, tapi bukan fi'il mudhari. Ini fi'il apa? Fi'il amri. Baik, asri. Nomor 4, coba. Saya suka nih kalau ada orang-orang baru mencoba, yuk. Silakan. Asri. Katsirun, dibaca. Asri. Budi, coba Budi Nugro. Nomor 4. Dibaca. Ya, Budi. Nusli ala fatayatil lati hafidna. Yang mana? Nomor 4. Nomor 4. Nah. Katsirun. Nusni. Kathirum minan nisai yastagilna bitibbi. Mana fiilnya? Yastaghilna. Kita harokati. Yastaghilna. Apa ini? Mabniyun ala sukun. Kita sebutkan secara lengkap aja. Fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Baik. Yuk, Fikram. Coba Fikram. Mana akhwat nih? Akhwatnya belum ada. Akhwatnya kita tunggu yang angkat tangan. Akhwat. Yuk, Fikram. Nah, Ustaz. Di Sabista. Ya. Gimana bacanya? Di Sabista, Ustaz. Labisatil. Labisatil Banatu. Labisatil banatu thiyabahunna. Ya. Thiyabahunna wa kharajna. Wa kharajna. Mana fiilnya? Yang mudhari'? Tidak ada ya. Di sini tidak ada mudhari', tidak ada amr, tapi fiil apa ini? Yang bertemu dengan nun niswah? Fiil kharajna. Kita bilang berarti apa? Fi'lun madin gimana? Mabniyun
Ala sukun. sukun. Nah, gitu ya. Baik. Nomor 6. Coba mana akhwat ini? Laki-laki semua yang angkat ini ya. Ana Ustaz. Yang akhwat tadi sudah semua. Ya Ibu Tati, boleh. Nomor 6. Ibhamnad darsa ya tilmidatu. Mana ini fi'il yang menempel nun niswah? Ibhamna. Ifhamna. Apa ini kita sebut? Fi'lul amri. Fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun. Gitu ya. Baik, nomor terakhir. Yuk, ikhwan di sini. Sigit, silakan coba. Sigit. Coba dibaca. Maaf. Mana Sigit? Dinyalakan mic-nya Sigit ya. Oke, kita lompati. Coba di sini siapa lagi? Akhwat yang belum. Ikhwan, boleh juga yang belum tapi ya. Yang sudah kita tinggalin dulu. Ustaz. Boleh, Andi. Silakan dibaca. Nusa ala Nusni. Bacanya Nusni. Alal fatayati. Fatayati. Allati. Hifzuna. Hafidna. Durusihinna. Durusahunna. Ya, durusuhunna. Durusahunna. Baik. Mana fi'ilnya? Durusuna, Ustaz. Bukan. Durusahunna bukan fi'il. Yang menempel nun niswah. Yang mana? Hafidna. Bukan nusni. Nusni bukan menempel nun niswah. Kita cari yang menempel nun niswah. Hafidna. Apa ini jenisnya? Fi'lun apa ini? Fi'lun madin. Apa? Mu'rab atau mabni? Mabniyun alal apa? Sukun. Ala sukun. Baik. Baik, kita lanjut sekarang. Untuk menyingkat waktu, kita latihan yang nun taukid hanya 4 saja ya, nomor 1 sampai 4. Di latihan selanjutnya itu sama seperti konsep barusan, cari mana fiil yang ditempeli dengan nun taukid, lalu tentukan harokatnya. Jelas? Nomor 1 sampai 4 saja. Yuk, siapa yang siap mencoba? Nggak apa-apa, yang sudah boleh lagi. Ikhwan akhwat yang sudah boleh lagi. Akhwat dulu. Mana akhwat tadi yang angkat tangan lagi? Selain Madinah. Mau coba lagi Madinah boleh. Madinah nomor 1. Asri boleh mencoba. Asri dinyalakan mic-nya. Tombol mic dipencet ya. Nomor 1. Silakan Asri. Mana Asri? Mana akhwat yang lain deh? Boleh siapa saja. Yuk akhwat. Fauzia ya. Fauzia boleh. Nomor 1. Idza atabat. Saya Ustaz. Idza atabta. Idza atabat. Idza atabta. Sadiqan. Fala tubalighna fi atabihi. Fala tubalighunna. Karena bertemu dengan nun taukid. Fala tubalighunna fi itabihi. Kalau kamu menghina atau mencela seseorang, teman, maka jangan berlebihan dalam mencela. Atau bukan mencela ini, atapa itu lebih tidak sampai mencela seperti mengkritik atau ya semacam itu ya. Baik. Menyebutkan kesalahan atau menyebutkan kejelekan, keburukan itu ataba. Yang mana ini fi'il menempel dengan nun taukid? Maaf yang lain di mute. Cuma 1 orang yang nyalakan. Tubalighunna. Betul. Kita bilang apa? Fi'lun mudhari'un. Nggak tahu kesubahan apa sih. Iya, fi'lun mudhari'un mabniyun alal fathi. Ya. Baik, saya ulangi lagi. Fi'lun mudhari'un mabniyun alal fathi. Kenapa alal fathi? Karena bertemu nun taukid. Apa tadi artinya nun taukid? Penekanan. Apa tadi artinya? Penekanan maksudnya kalau diartikan gimana?
Sungguh-sungguh, benar-benar. Nomor 2. Ikhwan, yuk. Ray, mana Ray tadi? Bisron, coba nomor 2, Bisron. Mana Bisron? Dibaca. Langsung dinyalakan mic-nya ya, Pak Bisron, Ahmad Bisron Irfan. Iya Pak Bisron, silakan. Ittaqina ghaidil halili. Ghaidil halimi. Ittaqina ghaidhal halimi. Takutlah kamu kepada kemarahan orang yang lembut. Baik. Yang mana? Ittaqina fi'ul amr mabniun ala sukun. Bagus. Ittaqina di sini fi'lu amrin mabniun ala sukun. Bukan ittaqina, Pak. Di sini harus pakai apa? Nun taukid, bukan nun niswah. Berarti gimana? Bukan ittaqina. Ittaqiyan atau ittaqiyanna. Bisa kalau mau pakai tasydid bisa, mau pakai sukun bisa. Ittaqiyanna. Tadi berarti fi'il amrin mabniun ala fathin. Sukun. Ala al-fathi, maaf, ala sukun. Mabniun ala al-fathi. Karena bertemu nun taukid bukan sukun ya. Nomor 3. Yo akhwat. Mana akhwat tadi? Yo akhwatnya semangat nih harus. Kita butuh calon-calon ibu atau ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kemampuan berbahasa Arab. Mari. Nomor 3. Atau pengajar-pengajar masih banyak butuh pengajar akhwat. Nomor 3 yuk, akhwat. Ini ikhwan semua ya. Ya udah ikhwan aja, Rivaldi. Nomor 3. Utruk al-la'ba wa aqbilanna ala amalika. Utrukil la'iba wa aqbilanna ala amalika. Ala amalika. Tinggalkan main-main, tinggalkan game, dan fokuslah kamu menghadap kepada pekerjaanmu. Jangan main game waktu pekerjaan, waktu bekerja. Jangan bermain. Mana ini? Aqbilanna. Aqbilanna, betul. Fi'lu apa ini? Fi'lul amri. Fi'lu amrin. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Alal apa? Alal fathi. Alal fathi, karena bertemu nun taukid. Baik. Nomor 4. Yo akhwat. Kita tungguin akhwat dari tadi. Mana nih akhwat? Fauzia terus. Nah, Solin nggak apa-apa. Solin coba, Solin lagi. La tasna'anna ma'rufan fi ghairi ahlihi. La tasna'anna ma'rufan fi ghairi ahlihi. Saya yakin yang akhwat banyak yang bisa ya, tapi lebih dominan rasa malu. Cuman rasa malu dalam belajar bukan pada tempatnya. Rasa malu yang dipuji sebagai bagian dari iman bukan dalam kategori belajar ini. Ya, itu bukan malu kalau dalam belajar ya, bukan malu yang terpuji. Baik, silakan Solin. Mana ini? Yang bertemu nun taukid? Tasna'anna. Tasna'anna. Kita bilang apa? Fi'il? Fi'lun mabniun. Fi'lun mudhari'un. Mudhari'un mabni al-mu'rab. Mabni Ustaz. Mabniun 'alal fathi. 'Alal fathi. Baik. Ya yang akhwat, kita tunggu juga untuk ikut serta mempraktekkan ya. Sekarang kita langsung masuk ke latihan i'rab. Kita masuk ke latihan i'rab. Berikut ini ya. Masuk ke latihan i'rab, fokus di latihan i'rab. Gimana cara mengi'rabnya? Mari kita belajar cara mengi'rab. Yuk, siapa yang bisa membacakan contoh berikut? Yang belum pernah sama sekali mencoba, silahkan. Ikhwan di sini, siapa yang belum? Sigit tadi sudah ya? Coba Sigit. Sigit Abu Sa'ad. Nah, dibaca. La Suaranya kurang jelas, ya. La tu'adzibannal hayawana. Jangan kamu menyiksa hewan. Jangan sekali-kali kamu menyiksa hewan. Kata sekali-kali adalah diambil dari nun taukidnya tadi. Baik. Penegasan ya. Jangan sekali-kali kamu menyiksa hewan. La, apa i'rabnya la? La nahiyatun.
harfun mabniyun ala sukuni. La nahiyatun harfun mabniyun ala sukuni. Apa artinya nahiyah? Ada yang tahu? Larangan. Larangan. Nah, maka la di sini diartikan jangan. Di Al-Qur'an banyak ya. Makanya disebut amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi larangan. Lanjut, Mas siapa tadi? Sigit. Tu'adzib. Lanjut baca. Fi'lun Tu'adzibanna fi'lun mudhari'un Mm-mm. mabniyun ala Mabni. sukuni. Terus littisalihi. Bacanya itu littisalihi. Binunit taukidi Fi mahal jazmin bila an-nahiyati. Mulai agak panjang ini i'rabnya. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Untuk i'rab utama saya stabilo warna kuning. La tadi adalah nahiyah. Tu'adzibanna fi'lun mudhari. Ini namanya i'rab utama. I'rab yang utama. Mabni 'ala sukun. Tepat atau tidak mabni 'ala sukun? Salah ya, harusnya mabni 'alal apa? Ustaz, alal fathi. Baik, ini dikoreksi bukunya, harusnya mabniun 'alal fathi. Yang versi Arab pun juga bisa salah ya. Mabniun 'alal fathi. Bentar, kita cek yang versi Indonesia nih. Apa ikut-ikutan salah? Kita lihat ya. Nah, yang versi Indonesia betul ya. Fi'lun mudhari'un. Salah harokatnya aja. Fi'lun mudhari'un. Mabniun 'alal fathi littisalihi. Apa arti littisalihi? Karena bertemu atau karena bersambung. Karena bersambung dengan nun taukid fi mahalli jazmin. Apa fi mahalli jazmin? Berada di tempat jazm. Ini belum kita pelajari. Fi mahal ini akan kita pelajari di episode selanjutnya. I'rab mahal namanya ya. Bukan mahal harga ya. Mahal sini artinya tempat. Arti dari mahal adalah tempat. Dia berada di posisi jazm seharusnya. Tetapi karena dia mabni, dia tidak bisa disebut majzum. Saya ulangi lagi. Kenapa kok disebut fi mahalli jazmin? Karena dia adalah mabni, maka tidak bisa kita sebut sebagai majzum. Karena mabni itu berbeda dari mu'rab. Kalau majzum termasuk apa? Mu'rab atau mabni? Mu'arab. Sedangkan ini sudah berbeda kelompok, mabni sendiri, majzum sendiri. Maka tidak bisa kita bilang mabni sekaligus majzum. Yang bisa kita bilang hanya mabniyun fi mahalli jazmin. Berada pada posisi jazm. Kenapa? Bila nahiyatin. Ba di sini berarti karena. Ba di situ artinya karena. La nahiyah. Dia menjadi jazm disebabkan oleh la yang berarti larangan atau jangan. Tadi artinya jangan. Baik. Al-hayawan. Lanjut siapa tadi? Mas Sigit dibaca. Maf'ulun. Mana Mas Sigit tadi? Dibaca? Ya udah saya yang baca ya. Al-hayawana Jangan kelamaan. Nah, maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Nah, itu cara i'rabnya. Jadi, cara i'rabnya yang utama tadi kita lihat adalah la nahiyah tu'adzibanna fi'lun mudhari' al-hayawan maf'ul bihi. Objek. Kita lihat contoh berikutnya. Saya minta akhwat. Coba yang akhwat nomor 2. Siapa akhwat yang siap? Asri bisa? Ya, boleh Asri. Dinyalakan mic-nya. Asri. Silahkan dibaca. Mana Asri? Suaranya nggak ada. Asri tidak ada suaranya. Kita lompati. Mana yang lain? Asri tidak ada suaranya ya. Mungkin ada error. Yo, akhwat. Mana ini akhwat? Tidak malu-malu di sini. Bukan tempatnya untuk malu-malu. Ini bukan tempatnya untuk malu-malu. Dicoba, cuman baca aja ya. Cuman membaca. Nggak ada saya nyuruh apa-apa, nggak ada. Cuman membaca aja. Coba Madinah. Deandra ini perempuan atau bukan? Deandra.
Perempuan. Boleh Diandra dibaca. Irhamna du'afa'a. Baik. Irham fi'lun amrun mabniyun Fi'lu ala amrin. fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa nunun niswah fa'ilun Fa'ilun mabniyun ala mabniyun. fathi fi mahalli raf'in. Baik, kita temukan ada dua kata, ada irham dan ada nun. Irham di i'rab apa? Fi'il amr. Kalau nunnya di i'rab apa? Fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku atau subjek. Pelakunya adalah nun niswah. Mabniun apa? Alal fathi. Pelaku itu biasanya apa? Rafa. Maka disebut fi mahalli raf'in. Untuk yang kata-kata fi mahalli, nggak apa-apa sekarang nggak usah disebut karena belum waktunya. Dia akan dibahas nanti di episode berikutnya ya, al-i'rab al-mahalli. Nah, sekarang karena belum belajar tentang fi mahalli, nggak apa-apa nanti waktu ngi'rab nggak usah sebut fi mahalli dulu. Cukup bilang fa'ilun mabniyun 'alal fathi. Yang fi'il amr tadi, fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun. Lanjut tadi siapa yang baca? Saya Ustaz. Diandra, ya. Du'afa. Maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Baik, jadi yang warna kuning adalah i'rab utama. I'rab utama itu untuk menunjukkan posisi kata dalam kalimat atau jabatan kata. Jadi, meng-i'rab adalah belajar menentukan jabatan kata di dalam kalimat. Saya ulangi berkali-kali ini untuk antum memahaminya. Betapa pentingnya i'rab dalam menafsirkan sesuatu. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 1. Ya, kenapa? Itu mansub boleh di i'rab maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi fathah. Betul. Kayak gitu cara seharusnya. Tapi di sini sayangnya tidak dipakai yang versi itu. Pakai versi yang singkat. Baik, syukran. Baik. Nomor 1, anjizannal wa'da. Siapa siap mencoba? Ikhwan. Yang ikhwan dulu. Ini angkat tangan bisa semua ya. Aditya, coba Aditya. Anjizan. Fi'lul amrin. Anjizan. Fi'lu amrin. Terus? Mabniyun. Mabniyun. Ala. Al-fathi. Alal fathi. Kenapa kok mabni alal fathi? Karena bertemu. Nah, kita bilang apa bahasa Arabnya karena bertemu? Tadi. Betul. Litisolihi. Dengan apa? Binunit. Binunit taukidi. Gini ya. Ada tambahan-tambahannya tadi tidak ya? Terus. Ada fi mahalli jazmin tadi ya. Tidak ada fi mahalli jazmin karena fi'il amr tidak ada. Kita bilang jazm, fi'il amr itu mabni. Jadi nggak ada kata-kata yang tadi yang antum lihat di sini fi mahalli jazmin ini tidak ada ya di dalam contoh yang barusan. Cukup sampai binunit taukid. Terus al-wa'da. Apa i'rabnya al-wa'da? Maf'ulun bi wa alamatu raf'ihi. Maf'ulun bihi mansubun. Mansubun bil fathi. Bil fathati, bukan al-fathi. Bil fathati. Kalau mu'rab bilangnya fathah, kalau mabni bilangnya fath, nggak pakai ta. Saya ulangi dulu pernah kita bahas ini ya. Perbedaan mabni dan mu'rab. Mabni fath, dham, kasr, sukun. Kalau mu'rab al-fathah, ad-dhammah, al-kasrah, as-sukun. Baik. Ini barusan cara meng-i'rabnya, bila bisa dicatat dulu atau di screenshot, terus nanti dicatat ulang di buku. Saya akan hapus, kita pindah ke yang nomor 2. Yuk, akhwat, siapa yang berani mencoba? Akhwat, siapapun yang sudah pernah boleh mencoba. Siapa mau mencoba? Langsung nyalakan mikrofon yang mau mencoba. Akhwat? Yang siap? Akhwat ya? Siapa? Ana, Ustaz. Belum ada nih. Siapa ini? Oh, Solin, baik. Nain Solin, baik. I'rab dulu, la dulu ya. La. Enggak dibaca dulu ya, Ustaz.
Boleh dibaca dulu. La ta'tamiduna ala al-khadami. Baik. La nahiyatun harf mabniyun ala sukuni. Bentar, stop dulu pelan-pelan. La di sini nahiyatun harfun mabniyun ala sukuni. sukuni. Bagus. Terus ta'tamid. Ta'tamid fi'lun mudhari'un mabniyun. Ta'tamidna ya. Ta'tamiduna fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukuni. Mabniyun ala sukuni. Kenapa? Litisali nunin niswah. Litisalihi binunin niswah. Tapi tadi di contoh nggak ada kata-kata gitu. Seharusnya ada ya. Terus wa nunun niswah. Wa nunun niswah fa'ilun. Wa nunun niswah. Na tadi ya. Nun niswah itu na. Fa'ilun. Apa? Mabniyun ala fi mahalli mabniyun ala al-fathi fi mahalli jar. Mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in ya, maaf. Fi mahalli raf'in. Tapi yang fi mahalli karena belum dipelajari kita hapus saja, nggak usah. Mabniyun ala al-fathi aja. Baik. Terus ala Harfun jarrin mabniyun. Ala harfu jarrin bacanya. Harfu Jarrin mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Bagus. Al-khodam Majrurun bi ala. Majrurun bi ala. Terus Majrurun bi alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Betul. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Nah, ini dicatat teman-teman. Di screenshot dulu terus nanti dicatat di buku masing-masing kalau nggak sempat mencatat. Ini adalah cara i'rabnya tapi versi sedang. Ada versi panjangnya ya. Kita nggak pakai versi panjang. Belum waktunya. Nanti kalau sudah panjang ada al-jar majrur muta'alliqun bi. Nah, panjangan nanti ya. Terus di situ juga ya, gitu aja dulu untuk cara i'rabnya. Baik. Dengan ini maka sudah selesai pertemuan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang kalau diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla pada materi al-i'rab al-mahalli insyaallah. Barakallahu fikum, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Sebelum itu jangan lupa bagi yang tertinggal materi-materi sebelumnya untuk mengikuti dari episode Nahwadih jilid 1. Nahwadih jilid 1 ada 15 episode, tuntaskan semua. Nahwadih jilid 2 sekarang kita di pertemuan ke-7. Urutlah dalam belajar. Kalau sudah selesai satu persatu nanti ngerti apa yang kita jelaskan sekarang. Jadi kalau di bab ini ada yang Anda tidak mengerti, itu adalah karena Anda ada melewatkan materi sebelumnya. Kalau ada di materi sekarang ada yang tidak dimengerti, itu karena Anda melewatkan materi yang sebelumnya. Gitu ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.